بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لحظة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روح آبائه وإخوان أنبياء المرسلين ولكل الصحابة أجمعين والعلماء الصالحين وشيخ الدين والفقهاء المحدثين وفسر ثمار آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا أخوالنا خالاتنا المشيخين ولي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونروح الشيخ حجي محمد معمر بن عبد الرحمن مرجي والدي حجي هاشم بن محبوب مرجي شيخ من شيخ حجي عثمان بن خيرات بن محمد راوي مرجي شيخ من شيخ سيدي سال فدني مرجي شيخ من شيخ اسماعيل بن اليمني مرجي شيخ من شيخ حجي محمد باقي بن مدبوكي مرجي شيخ عبد الوهاب بن حجي عبد الصمد مرجي شيخ محمد الشافعي هزم مرجي شيخ عرفان حلمي نوره شيء أبي الذي ذكر نوره عبد الحسن المغربي نوره شيء محمد أمن حر المكيس اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح العارفين بجودك كرامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي قال باب في الوضوء بالمد حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة سفينة رضي الله عنها. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil wudu'i bil muddi. Bab tentang wudu dengan satu mud. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in wa Ali bin Hujrin qala haddatsana Ismail bin Ulayyata an Abi Raihanata an Safinata radhiyallahu anhu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i. Riwayat dari Safinah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau itu berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sa'. Qala wa fil babi an Aisyah wa Jabirin wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa hadisu Safinata hadisun hasanun sahihun. Wa Abu Raihanata ismuhu Abdullah bin Matarin. Wa hakadha ra'a ba'du ahli ilmi al-wudu'a bil muddi wal ghus wal bil muddi wal ghusla bis sa'i. Dan begitulah berpendapat oleh sebagian ahlul ilmi bahwa berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sa'. Faqala Syafi'i wa Ahmadu wa Ishaqu laisa ma'na hadzal hadisi 'ala tawaqqi annahu la yajuzu aktsaru minhu wa la aqallu minhu wa huwa qadru ma yakfi. Berpendapat oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, bukanlah makna hadis ini atas kehati-hatian, bahwasanya tidak boleh terlalu banyak dan juga terlalu sedikit, dan itu sekedar apa yang mencukupi. Babun fil wudu'i bil muddi, bab tentang berwudu dengan satu mud. An Safinah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddu bil muddi wa yaktasil bis sa'. Riwayat dari Safinah. Safinah ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya. Ada yang mengatakan namanya Mihran. Jadi Safinah ini adalah maula. Jadi kalau dilihat korelasinya antara periwayatan dengan isi sangat relevan. Tapi kenapa dia dilaqabkan dengan Safinah? Dikaunihi hamala sya'an kabiran fis safar. Dia apa? Mengendari sesuatu yang besar pada
pada waktu musafir. Safina itu apa? Perahu ya gitu ya. Jadi dia dianggap pernah naik itu waktu musafir. Jadi dia lakobnya adalah Safina, kunyahnya Aba Abdurrahman, namanya Mihran. Ya, namanya Mihran. Jadi ini apa namanya sangat relevan karena kalau dia ini adalah maulanya Rasulullah, berarti kan membantu Rasul. Maka hadis ini kan hadis fi'liyah. Ini kan kesimpulan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yataudu bil muddi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berwudu dengan satu mud wa yaghtasu bis sa' dan mandi dengan satu sa'. Artinya kalau lihat hadis ini kan hadis kalau ada redaksi karena Nabi itu bukannya pernah, tapi apa? Dia sudah berulang-ulang. Jadi sudah sering melakukan itu. Jadi bukan pernah Rasul bukan atau aku melihat Rasulullah begitu, enggak. Tapi kalau karena Nabi itu soal apa? Perbuatan yang sudah sering dilakukan. Maka Safina berkesimpulan bahwa Nabi itu kalau wudunya apa? Satu mud. Kalau mandi dengan satu sok. Nah, kalau beliau ada posisi sebagai maulanya Rasulullah, sangat wajar. Mungkin setiap apa istilahnya, walaupun tidak setiap saat, tapi kalau Rasulullah berwudu dia mempersiapkan gitu ya, atau memperhatikan. Menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis Safina. Nah ini ini ada kurang ya. Hadis itu hasanun sahih ya. Di sini intinya hanya hadisun sahihun, hasanunnya hilang ya. Jadi hasanun sahihun. Nah, wa hakadza ra'a ba'du ahli ilmi al-wudu'a bil muddi wal ghuslah bis-sa'. Ya, jadi inilah pendapat ahli ilmu bahwa wudu itu dengan satu mud dan mandi dengan satu. Tapi qala Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq laisa ma'na hadzal hadisi ala tauqid. Ya, menurut Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, makna hadis ini ala laisa ma'na hadzal hadis ala tauqid. Ini bukannya pembatasan. Ya, jadi pembatas itu hanya boleh segitu enggak, tapi annahu la yajuzu aktsaru minhu wala aqallu minhu, bahwasanya bahwa tidak boleh lebih darinya dan tidak boleh kurang. Jadi itu namanya taukid, bukan itu yang dimaksud. Tapi wahwa qadru ma yakfi, itu hanya ukuran cukup segitu. Jadi bukannya maksud hadis itu enggak boleh lebih dari satu mud, kalau wudu enggak boleh kurang dari satu mud, bukan itu. Jadi bukan taukid itu. Maksudnya apa? Bahwa qadru ma yakfi itu apa? Cukup kalau wudu itu dengan satu mud, kalau mandi itu cukup dengan satu sok. Ada walaupun nanti kalau nggak salah riwayat Abdullah bin Abbas itu adalah batasan minimal, ya batasan minimal ya. Jadi tapi juga nggak boleh apa? Israf nanti berlebihan gitu. Nah kalau menurut Syafi'i mengatakan ini adalah bukan taukid ya, bukan pembatasan. Pembatasan nanti nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ini hanya qadru ma yakfi. Ukuran apa? Kecukupannya. Walaupun Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling sedikit dalam bersuci. Kenapa? Bahwa afqah, karena dia orang yang paling faqih. Jadi semakin faqihnya dia, semakin sedikit penggunaan air ketika bersuci. Jadi semakin faqih, semakin apa? Semakin sedikit menggunakan air ketika bersuci. Mukhalafahnya. Jadi kalau orang pakai air ketika terlalu banyak pakai air ketika bersuci, belum faqih dia. Jadi kalau dia terlalu banyak, belum apa? Belum faqih. Kata Imam Nawawi, kenapa Imam Syafi'i itu paling sedikit menggunakan air ketika bersuci? Ya bersuci itu mandi, berwudu, bahwa afqah. Dia orang yang paling faqih. Ya. Jadi kalau mau apanya kalau kita ambil di situ, ya, kalau bersuci terlalu banyak pakai air, maka apa? Belum faqih dia. Ya, belum faqih. Ya, jadi yang faqih itu apa? Semakin sedikit gitu. Karena kan sekali lagi kita itu kadang-kadang bersuci itu menggunakan perasaan, bukan menggunakan ilmu. Ya. Kan mandi itu rukunnya hanya dua. Apa?
An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Niat meratakan seluruh air pada seluruh badan. Cukup kan gitu kan. Bahkan kalau yang riwayatnya hanya 3 kali guyuran cukup. Kita belum sampoan, belum sabunan, belum maskeran apa namanya muka segala macam. Itu tiga gayung itu buat pakai sabun doang kan? Ya masa nggak diguyur lagi? Pakai sabun, guyur lagi. Terus sampo, dibasahin dulu kan? Basahin, guyur lagi. Sampoin, guyur lagi. Terus kalau 3 kali guyur cukup. Apa katanya? Perasaan. Jadi kita apa? Ibadah dengan apa? Perasaan, bukan dengan ini. Perasaan belum sok gitu. Belum enak. Dan kata Sitiaisyah cukup 3 kali guyur. Jadi ketika berwudu dengan apa, diawali dengan tangan, terus istinja, terus berwudu seperti berwudu mau sholat, istinsak, tamat mado semuanya itu. Nah, kemudian apa? Ya kan kalau dia Rasulullah berwudu kan ini apa, rapi, sempurna. Setelah itu apa? Guyur 3 kali, selesai. Itu praktek Rasulullah berwudu atau bersuci atau mandi. Kita kan udah selesai. Apa kemudian kalau gitu cukup? Masih siram nih, kenapa? Perasaan belum sok. Apalagi kalau belum pakai sabun. Jadi apa? Kita pakai apa? Perasaan. Istinja misalnya. Ya. Sama, membawa perasaan juga susah. Dengan batu itu kan sah kan? Tapi coba kita dengan batu. Perasaan enggak enak. Belakang suci kan ya? Tapi kita itu jadi apa? Orang mungkin beribadah bahasa anak kenapa? Baperan ya. Ibadah dibawa apa? Dibayar dengan apa? Perasaan. Ya, perasaan. Akhirnya ya nggak kelar-kelar. Ya, orang berwudu kan berperasaan belum pas, berperasaan terus saja, muka terus saja. Masih apa? Terbawa perasaan lama gitu kan. Kayak orang istakbal ihram, kan terbawa perasaan. Allah nggak jadi. Mana? Perasaan tadi imam ruku jadi juga akhirnya. Kenapa? Dipaksa. Ya, jadi ibadah itu nggak dengan ilmu ya. Kalau dengan perasaan akhirnya berbeda-beda gitu. Ya. Dengan perasaan tuh berbeda-beda. Ya, kalau dengan ilmu saja ilmu keyakinan, yakin sudah. Ya. Ketika kita berwudu, keyakinan itu sudah selesai. Ya. Jadi kalau kita misalnya sekali itu, kayaknya kalau katakan 1 mud itu cukup. 1 mud itu banyak. 3/4 liter kan. Kalau nggak 1 liter. Dan itu cukup bagi Rasulullah. Kita gambarkan Rasulullah itu badannya nggak kayak kita. Kecil-kecil kan. Rasulullah itu apa? Besar. Jadi maka Rasulullah umatku nanti itu makin nambah. Makin kan kecil. Kita udah akhir-akhir umat Rasulullah. Udah 1400, udah 15 abad ya. Rasulullah nanti umat kecil-kecil. Rasulullah itu besar. Nah, kalau Rasulullah itu besar, berarti 1 mud yang itu cukup Rasulullah. Kalau kita lebih dari cukup harusnya. Ya kan? Karena semakin besar anggota badan, semakin apa? Banyak penggunaan airnya. Maka kalau 1 mud cukup oleh Rasulullah, kita lebih dari cukup. Harusnya. Tapi tadi karena dengan perasaan, karena nggak biasa kita dengan apa? Dengan wudhu yang pas-pasan, kita selalu berwudhu dengan lebih, maka akhirnya wudhu kita apa? Berlebihan gitu. Sebab wudhu kita itu berlebihan. Ya. Kan cara wudhu Rasul kan dituang gitu ya. Kalau kita kan enggak. Itu yang namanya ngocorin tuh, segini cukup, tapi kita kalau belum apa? Bubar tuh belum baru. Udah aja cukup gitu. Karena kita kecil posturnya. Jadi artinya 1 mud itu harusnya lebih dari cukup untuk kita. Untuk kita ya, lebih dari cukup. Karena untuk Rasulullah itu cukup, beliau berpostur lebih. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, kalau mandi aku nggak cukup dengan 1, kenapa? Rambut aku tuh lebat gitu. Kata Abdullah bin Abbas,
Rasulullah itu rambutnya lebih bagus dibandingkan kamu, lebih lebat dan lebih panjang, tapi cukup. Jadi beralasan rambutnya apa? Rambutnya lebat gitu ya, nah, ikal gitu. Jadi merasa apa? Nggak cukup segitu. Abdul bin Abbas langsung bantah. Rasulullah itu rambutnya lebih bagus dari kamu, lebih lebat, lebih panjang, tapi cukup. Nah, kemudian mengatakan bagaimana kalau kita wudhunya mungkin karena Rasulullah itu kurang air gitu ya. Rasulullah, sekalipun kamu wudhu di lautan, begitu caranya. Jadi kan, kita akan bertanya, mungkin karena di Arab air dikit, yang air kita mungkin banyak, ya mungkin Rasulullah dikit. Kata Rasulullah, sekalipun kamu berwudhu di lautan, kayak begitu caranya. Ya. Jadi dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan apa? Perasaan gitu ya, dengan ilmu dengan perasaan ya. Jadi kaifiyahuna, maka wajar kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan betul satu mud satu so itu bukan taukid ya, bukan pembatasan, artinya bukan nggak boleh lebih nggak boleh kurang, itu apa? Mayakfi, cukup. Kalau kita mau segitu cukup. Nah maka tadi ya Abdullah bin Abbas itu batas minimal karena kecukupan. Lebih boleh nggak? Boleh ya. Jadi cuman batas minimal itu. Kurang, nah kalau kurang dia kurang satu mud nggak memadai maka nggak boleh. Tapi tadi karena kita postur lebih kecil, mungkin kurang satu mud apa? Cukup, bisa jadi ya. Sekali lagi badan Rasulullah itu apa? Ya posturnya ya mungkin orang Arab yang sekarang juga gede gitu ya. Orang Arab yang sekarang udah gede. Kalau mau itu kita bandingin aja dah. Kalau pernah ke Arab, bandingin aja dengan gede-gede mereka. Apalagi Arab zaman apa? Zaman Rasulullah 15 abad yang lalu gitu ya. Mungkin lebih besar lagi posturnya ya. Lebih besar lagi. Maka pengguna airnya apa? Lebih banyak lagi. Ya lanjut. Babu maja'a fi karahiyatil israfi fil wudu'i bil ma'i. Bab tentang larangan boros di dalam wudu dengan menggunakan air. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Kharijah bin Mus'ab an Yunus bin Ubaid anil Hasani an Utayy bin Damrah as-Sa'di an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu al-walahan fattaqu waswasal ma'i. Riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan. Disebutkan namanya itu al-walahan. Maka takutlah terhadap waswasnya air. Qala wa fil babi an Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Mughaffal. Qala Abu Isa hadis Ubay bin Ka'b hadisun gharibun wa laysa isnaduhu bil qawiyyi was sahihi inda ahli hadis li anna la na'lamu ahadan asnadahu ghaira Kharijata faqad ruwiya hadzal hadis min ghairi wajhin anil Hasani qawluhu wa la yasihu fi hadzal babi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'un wa Kharijatu laysa bil qawiyyi inda ashabina wa da'afahu ibnul Mubarak. Babu maja fi karahiyatil israfi fil wudu'i bil ma'. Bab yang datang tentang menggunakan kata karahiyah ya. Jadi kalau diartikan kemakruhan dari istilah fikih ya. Jadi itulah makanya kita bisa melihat istinbat hukum para ulama hadis zaman dari babnya ya. Jadi menggunakan kata karahiyah. Apakah karohiyah itu yang dimaksud adalah kemakruhan dalam pengertian lebih baik meninggalkannya walaupun dikerjakan tidak berdosa? Tapi redaksi hadisnya tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang indikasi itu. Tapi redaksi hadis dipahami sebagai apa? Kemakruhan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada hadatsana Abu Daud at-Tayalisi. Abu Daud itu ada dua. Ada Abu Daud as-Sijistani, ada Abu Daud at-Tayalisi. Nah, Abu Daud as-Sijistani itu ya Pak, yang Sunan Abu Daud. Nah, Abu Daud at-Tayalisi, nah dia juga punya, ya, cuman nggak sepopuler apa as-Sijistani, ya. Jadi cuman sebagai perawi hadis, ya, maka di situ disebutkan at-Tayalisi, ya, maksudnya supaya jangan iltibas dengan apa Abu Daud
apa? As-Sijistani ya. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal wudu'i syaitana. Sungguhnya bagi wudu itu ada syaitan. Yuqalahu al-walhadu. Katakan namanya walhan. Ya. Fattaku waswasil ma. Maka takutlah kamu akan waswasnya air. Jadi ternyata hanya Ramadan aja yang setannya itu enggak ada. Wudu aja mas ya. Wudu aja ada setannya lah. Sholat aja ada setannya. Hanya ada riwayat yang ketika masuk Ramadan apa? Setan diapain? Apa namanya? Dirantai, dibelenggu. Ya, jadi puasa itu nggak ada setannya. Ya, jadi setan sudah tidak ada lagi ketika Ramadan. Ya, ketika Ramadan sudah tidak ada setan. Maka yang bermaksiat pada bulan Ramadan itu bukan kerjaan setan. Ya. Itu kerjaan muridnya setan. Ya, kenapa? Karena setannya sudah tidak ada, yang berkeliaran apa? Muridnya setan itu manusia yang sudah dididik selama 11 bulan. Maka dia praktekkan pada 1 bulan Ramadan. Setannya udah enggak. Jadi kalau setan ditanya, itu bukan kerjaan saya, itu murid-murid saya gitu kan. Murid siapa? Muridnya apa? Manusia. Jadi artinya kita nggak bisa lepas dari setan itu. Kenapa? Inna syaitan yajri majrad dam. Ya, setan itu apa? Mengalir di aliran darah atau sungai. Nah, termasuk ketika orang berwudu. Jadi berwudu itu apa peranannya setan itu? Was-was. Ya, maka disebut setannya apa? Ada setan khusus apa? Walhan. Ya. Ya, namanya apa? Walhan ya. Jadi apa ininya dia? Tugasnya dia? Maka fataku waswas takutlah kamu apa? Waswasnya artinya apa? Ragu kita kan? Lagi akhirnya apa? Israf itu tadi. Karena kadang-kadang tadi udah 2 atau 3 sih, nambahin lagi lah gitu kan. Pas udah nambahin 3 atau 2, nambahin lagi gitu kan. Kadang-kadang perasaan makin banyak makin bagus gitu ya. Dan enggak kan? Enggak ada yang istilah makin banyak makin bagus, enggak ada. Nah, itu makanya apa? Karena ini wattaqu waswas. Takutlah kamu apa? Akan waswasnya air. Ini yang sekarang itu, bukan sekarang ya, dulu juga yang susah kita hilang. Kenapa? Sudah kebiasaan gitu kan. Israfnya itu. Maka ketika itu terjadi dari sisi itu, apa wajar? Kan kata israf ya, inna waha la yuhibbul musrifin kan. Kalau untuk israf ya, wala tusrifu inna waha la yuhibbul musrifin. Tapi di situ juga ada apa? Ada takzir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Apa beda takzir dengan israf? Apa takzir dengan israf, apa bedanya? Kalau innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Kalau israf, inna waha la yuhibbul musrifin. Apa beda? Kita kan suka apa? Sama ya? Ya kan sama. Apa kita asingkan israf, kita tahu juga apa? Berlebihan apa ya? Apa bedanya? Ada bedanya? Tapi nggak mungkin Al-Quran nggak ada bedanya. Al-Quran nggak mungkin nggak ada bedanya. Pasti ada bedanya. Ya. Jadi, ada. Jadi kalau ilustrasinya sederhananya begini. Kalau apa ya, kita makan porsi 1 piring itu istilahnya ya. Nah, 1 piring itu cukup. Lalu kita nyendok 2 piring. Tapi 2 piring habis itu kita makan. Itu namanya apa? Israf. Kita cukup 1 piring. Akhirnya kita nyendok 2 piring. Akhirnya kita makan 2 piring juga. 1 piring apa? Nggak kemakan. Itu namanya takzir. Ya. Jadi ada bedanya ya. Ada bedanya. Saya punya HP.
Tapi berapa duit yang itu yang standar? 2 juta. Berapa? 2 juta. Itu udah bisa semua kan gitu ya? Semua apa yang dibutuhkan? Ya, yang bisa, call bisa, apa lagi? Email bisa, mobil banking ya bisa lah gitu kan. Oh, tapi kurang keren kan? Akhirnya beli yang berapa? Yang berapa? Ada yang mahal lagi ya? Ya gitu yang bilang gitu. Kalau yang digunakan ya itu juga gitu kan. Cuman kenapa jadi lebih mahal gitu kan? Apa? Lebih keren ya? Apa lagi kenapa? Lebih dan itu sama itu. Maka dia termasuk apa? Apa? Israf ya, berlebihan. Jadi dia nggak butuh yang 11 juta 15 juta gitu kan. Dia butuh sini cukup. Itu kan. Nah, kalau yang tabzir, padahal bukan orang-orang sibuk-sibuk main kan. Belum punya HP 1 udah cukup. Tapi punya HP apa? 2. Yang 1 buat main game doang ya. Udah Pak, tabzir dia. Ya. Jadi kalau tabzir itu soal apa? Tidak dipakai gitu. Maka dia innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi udah orientasi lebih parah gitu. Jadi kalau israf inna la yuhibbul musrifin, enggak suka yang israf itu. Tapi dia habisin, nggak ada yang terbuang, tapi nggak suka yang apa? Yang berlebihan itu. Tadi kan HP-nya dia kan bisa gunakan kan? Bisa aja gitu. Ya ibarat kata kalau tren sekarang punya motor, apa sih kepentingannya? Ya kepentingannya buat transportasi ya, buat kuliah segala macam. Ya mungkin motor bebek metik cukup lah gitu kan. Dibeli moge gitu. Udah mahal, pajaknya nggak kuat jadi dibayar. Nah, pertanyaan buat apa dia? Nanti bisa mendekati apa? Keharaman itu ya. Karena ada apa? Ada tafakur. Ada keharaman. Jadi kalau kayak gitu, Allah nggak suka, maka bisa menjadi keharaman. Tapi kalau yang tadi tabjid udah ikhwana syayatin ya, namanya setan ketahuan prakteknya itu apa. Nah, kita khawatir ketika kita melakukan israf pada wudhu, ini akan terbawa ke mana? Di sholat, waswasnya itu ke bawah. Jadi kalau orang udah waswas di wudhu, akan waswas di mana? Di sholat, karena dia apa? Udah ikhwan itu apa sih ikhwan? Kan berteman kan? Jadi itu setan ngapain? Nemenin terus dia sampai, jadi orang kalau sudah ciri waswas di wudhu, bisa jadi waswas apa? Di sholat. Sholatnya itu apa? Nggak bisa apa? Nggak jadi gitu. Kalau tidak kurang yakin, perhatikanlah. Perhatikan kalau ada orang yang waswas ketika wudhu, masuk insya Allah apa? Sholatnya pun waswas dia. Nggak akan selesai apa awal gitu. Apa sekali nggak? Nah kalau kita lihat dia di waswas pada sholat, lihatin wudhunya pun akan begitu. Ngaji lagi. Terkadang enggak apa ya istilahnya kayak orang khusyuk gitu, tapi emang khusyuk begitu, kayak orang khusyuk, tapi kelihatannya kita ngeliatnya jadi apa ya? Jadi perasaan ini orang sebenarnya pintar apa jahil gitu. Jadi kayaknya imbang, tapi mau suruh gitu. Penuh nih, pelan, tapi ini kan macet terus. Pelan gitu. Tangan terus jalan terus begini. Tapi ini ngajak terus ini begini terus begini satu ya terus begini. Tapi ini jalan terus ini gosok. Ini kita orang alim orang jahil, tapi kalau pendapat Imam An-Nawawi ini apa? Berarti nggak patuh dia. Kenapa? Menggunakan air apa? Terlalu banyak. Hati-hati, jadi kita karena udah ngaji harus selektif gunakan ya, semaksimal mungkin kita beribadah ya, buat semaksimal harus dengan apa? Ilmu, dengan bukan apa? Perasaan, karena perasaan itu khawatir waswasnya ini, maka ittaqi waswasul ma. Waswasnya ma itu dari mana? Dari walhan tadi. Nah, jadi sholat pun ada iblis, ada setannya, wudu pun ada setannya. Jadi jangan kita anggap
orang yang rajin ibadah maka tidak digoda setan. Semakin dia banyak ibadah, makin demen setan menggoda dia. Kalau gitu enak kan nggak ibadah dong, nggak digoda setan, itu bukan setan, itu udah jadi setan beneran. Ya, jadi kalau itu nggak usah ibadah, jadi setannya nggak apa, nggak nggoda ya. Kalau itu bukan nggak digoda sama setan, udah jadi setan beneran gitu ya. Ya lanjut. Babu maja'a fil wudu'i li kulli salatin, bab tentang berwudu setiap kali salat. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Humaidin Ar-Razi qala haddatsana Salamah bin Al-Fadl an Muhammad bin Ishaq an Humaidin an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau li kulli salatin tahiran aw ghairu tahirin. Qala qultu li Anas fa kaifa kuntum tasna'una antum? Qala kunna natawaddau wudu'an wahidan. Riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu setiap kali salat hal keadaannya suci atau tidak suci. Berkata oleh Humaid, aku bertanya kepada Sayyidina Anas, maka bagaimana kamu melakukan hal tersebut? Sayyidina Anas menjawab, dahulu kami berwudu dengan satu kali wudu. Qala Abu Isa wa hadisu Humaidin an Anasin hadisun hasanun gharibun min hadal wajhi. Wal masyhuru inda ahli hadisi hadisu Amr ibn Amir al-Ansari an Anasin. Faqad kana ba'du ahli ilmi yaral wudu'a li kulli salatin istihbaban la 'alal wujubi. Ya. Babu maja'a fil wudu'i li kulli salatin. Ya, bab apa yang datang tentang wudu bagi tiap-tiap satu kali salat. Imam At-Tirmidzi tidak istinbat hukum. Ini apa? Informatif, ya kan? Yang katakan tentang wudu untuk tiap-tiap salat. Jadi kalau tadi kan sudah ada apanya? Istinbatnya kan? Karaahiyah. Kalau isinya tidak ada hukum. Tapi di sini Imam At-Tirmidzi tidak istinbat. Tapi isinya ada hukum. Di mana nanti Imam Tirmidzi mengambil istinbatnya? Di kana ba'du ahli, itu istinbatnya. Ya. Katakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau li kulli salatin tahiran aw ghairu tahir. Qala qultu li Anas. Ya, qultu ini kemungkinan apa? Humaid ya. Aku bertanya kepada Anas bin Malik. Fa kaifa kuntum tas'una antum? Kalau kamu bagaimana? Qala kunna natawaddau wudu'an wahidan. Kalau Nabi setiap salat apa? Wudu. Tahiran au ghairu tahir. Baik dalam keadaan udah batal atau belum, pokoknya kalau mau apa salat apa? Wudu dulu gitu karena. Ya semakin tanya kalau kamu mana? Kalau aku sih ya udah satu kali, maksudnya kalau nggak batal apa? Nggak wudu gitu. Nah, nah jadi dari situ, dari praktek Rasul dengan praktek sahabat itu kan sholat kayak apa? Kayak bertentangan ya. Rasul tiap mau sholat wudu, Anas bin Malik perawi apa? Enggak. Nah, itu kan bukan berarti Anas bin Malik nggak tahu kan tahu gitu. Berarti Anas bin Malik sudah tahu apa? Tahu hukum. Nah maka antara praktek Nabi dengan sahabat yang berbeda pengertian. Anas bin Malik tidak melakukan itu secara Rasul setiap sholat berwudu kalau nggak batal. Katanya kan kunna natawaddau wudu'an wahid. Nah kemudian disitulah diambil apa? Diambil kesimpulan. Apa kesimpulan? Wa kana ba'du ahli ilmi yaral wudu'a li kulli salatin istihbaban. Itu istinbatnya. La halal wujub, bukan apa? Wajib. Jadi apa? Istihbab. Ingat. Ada istihbab. Ada apa lagi? Ada nadam. Kan ada lagi apa lagi? Ada sunnah. Ya, jadi istilah-istilah itu ya. Jadi dalam fikih itu ada apa? Wa yustahabbu, wa yundabu, ya kan gitu. Wa yusannu, itu ya. Ada itu ya, ada situ. Nah, itu ulama mengatakan itu berbeda-beda konsekuensi hukumnya gitu. Jadi kalau yustahabu hanya apa? Kalau macam itu anjuran saja gitu. Jadi tidak ada konsekuensinya gitu ya, anjuran. Ya. Nah, atau apa bahasa kita? Sebaiknya. Tapi katanya enggak sebaiknya juga gitu. Kalau sebaiknya berarti kan apa? Yang itu enggak baik kan? Tapi enggak juga. Jadi ada yang katakan yustahabu itu kan disenangi gitu kan, disenangi artinya ada yang katakan disenangi itu sebaiknya atau ya istilahnya lebih baik
atau dianjurkan gitu. Karena ada nanti yusannu, kalau yusannu apa? Disunahkan. Nah, jadi kalau kita kan yusannu, yustahabu, apa lagi? Yundabu, itu kan apa? Sama semua kan. Lalu peristian itu berbeda-beda konsekuensinya. Ya, makanya apa? Hanya istihbab saja. Ya, dianjurkan saja, tidak menjadi apa? Tidak menjadi sunnah dalam pengertian sunnah lawannya wajib, lawannya ya. Lanjut. Waqad ruwiya fi hadisin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tawadda'a ala tuhrin kataballahu lahu bihi asyra hasanatin. Lewat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang berwudu dalam kondisi suci, Allah akan menuliskan bagi orang tersebut 10 kebaikan. Qala wa rawa hadzal hadisa al-Afriqi an Abi Ghutaifin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana bidzalika al-Husain bin Huraits al-Marwazi qala haddatsana Muhammad bin Yazid al-Wasiti an al-Afriqi wa huwa isnadun dha'ifun. Qala Ali bin al-Madini wala Yahya bin Sa'id al-Qattan dzakara li Hisham bin Urwata hadzal hadisa. Faqala hadza isnadun masyriqiyyun. Qala sami'tu Ahmad bin al-Hasani yaqulu sami'tu Ahmad bin Hanbalin yaqulu ma ra'aitu bi'aini mithla Yahya bin Sa'id al-Qattani. Tadi yang hadasna bizalikal Husain bin Quraisin ya. Iya, ini di sini Huraik. Dia salah. Ini Hurais ya. Kesa ya. Ini Huraik pakai kop dia. Tapi lihat di bawahnya Hurais. Jadi kalau kita baca banyak ini yang bagus ya, jadi tapi saya benarkan ini. Jadi nanti juga ada ada yang salah juga ya. Nah di sini dari walaupun ini mu'alaq ya, qadruya fi hadisin an Ibnu Umar, kan apa mu'alaq ya, jadi dari Ibnu Umar apa ininya nggak ada perawinya lagi, bahwa Nabi SAW qala man tawadda ala tuhrin qadamu bihi as-sahsan. Jadi ini landasan hukumnya. Jadi hanya apa, punya fadilah saja gitu ya, punya fadilah itu sebuah kebaikannya apa yang diberikan ganjaran apa 10 kebaikan. Jadi bukan kaitan dengan apa tadi sah tidak sahnya. Jadi artinya tetap sah dia sholat, tapi kalau dia wudhu lagi ada apanya? Ada ganjaran apa? Kebaikannya gitu. Jadi itu yang dari argumentasinya, bukan tidak sah atau wajib wudhu, enggak ya. Ya lanjut. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman huwa ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan bin Sa'id an Amr bin Amir al-Asari qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin qultu fa antum ma kuntum tasna'un qala kunna nusalli sholawati kullaha bi wudu'in wahidin ma lam nuhdits. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali sholat. Aku bertanya, maka kamu apa yang kau lakukan? Sayyidina Anas menjawab, dulu kami sholat beberapa sholat seluruhnya dengan 1 kali wudu selama tidak kami berhadas. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun wa hadisu Humaidin an Anasin hadisun jayyidun gharibun hasanun. Ya. Kalau di sini an Amr bin Amir al-Ansari qala sami'tu Anas bin Malik. Jadi kan Amr bin Amir ya al-Ansari. Kayaknya sahabat juga kan ya. Kalau yang depan kan dari apa? Humaid ya. Dari Humaid. Dari Humaid dari Anas, ya kan ya. Kalau di sini kan dari Amr bin Amir al-Ansari, kami itu Anas bin Malikin radhiyallahu yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatada'u inda kulli salatin qultu fa antum ma kuntum tasmaun. Qultu ai apa? Amr bin apa? Amir. Kalau yang di atas qultunya
Humaid kayaknya ya. Jadi ada perbedaan apa? Ada perbedaan apa namanya? Ada perbedaan riwayat di level dipecah pada tingkatan tabiin ya. Jadi kalau Humaid kan kalau di sini sepertinya lebih dekat kepada Amr bin Amir yang apanya? Yang sailnya. Ya. Katakan qultu qalikum ma kuntum tasnaun qala kunna nusalli sholawat. Kami sholat beberapa kali apa? Sholat kullaha. Semuanya biwuduin wahid. Malam nuhdis sebelum apa? Kami berhadas. Berarti ini ya inilah yang katakan praktek para sahabat. Apa di mazhab Maliki af'alu ahli Madinah itu menjadi apa? Hukum ya. Bahkan apa? Sahabat juga apa? Menjadi apa? Menjadi hukum ya. Jadi kenapa? Karena sahabat mempraktekkan walaupun tidak ada dalil. Ya. Kenapa tidak ada dalil? Karena logikanya kalau sahabat mengerjakan pasti itu apa? Walaupun itu bukan takriri, tapi mungkin ada riwayat, tapi sahabat hanya apa? Mempraktekkannya saja. Ya. Nah, terus selanjutnya apa? Qala Abu Isa, hadza siapa nih? Hadza hadisun hasanun sahih. Wa hadisu Humaidin an Anasin hadisun jayyidun gharibun hasanun. Hadisun jayyidun ya. Jayyidun. Hadisun jayyidun gharibun hasanun ya. Ya, ini dia langsung hadisun gharibun hasan. Jadi enggak ada jayyidunnya. Enggak ada jayyidnya itu ya. Itulah. Jadi banyak apa nih? Ya alhamdulillah banyak apa? Banyak koreksian ya ini hadis itu. Banyak. Semakin banyak kita baca, semakin bagus variasinya. Jadi ada yang tahu yang kurang, yang mana. Ini banyak yang kurang. Summa qala babu ma ja'a annahu yusalli salawati bi wudu'in wahid wa 'ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum Musa wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fa yuskhitakum bi'azabin wa qad khaba man iftara. Qala lahum Musa wa hum isnani wa sab'una ma'a kullin wahidin hablun wa 'asan wa ilakum ay alzamakumullahu al-waila la taftaru 'ala Allahi kadziban bi isyraki ahadin ma'ahu fayushitakum bidammil ya'i wa kasril ha'i wa bifathihima ay yuhlikakum bi'azabin min 'indihi wa qad khaba khasira man iftara kadziba 'ala Allahi. Nabi Musa berkata kepada mereka, tukang-tukang sihir, dan jumlah mereka itu ada 72 orang, serta tiap satu orang itu ada tali dan tongkat. Celakalah kalian. Semoga Allah menimpakan senantiasa kan celaka untuk kalian. Janganlah kalian berbuat-buat atas Allah itu kedustaan dengan berbuat syirik, dengan menyekutukan seorang pun bersama Allah. Maka Allah akan membinasakan kalian. Dibaca dengan dhammah ya dan kasroh ha, dan dengan memfathahkan ya dan kasroh dan hanya. Artinya Allah akan membinasakan kalian dengan azab dari sisinya. Dan sungguh merugi orang yang berbuat mendustakan atas nama Allah. Fatanaza'u amrahum bainahum fi Musa wa akhihi wa asarrun najwa ayil kalama bainahum fihima. Qalu li anfusihim inna hazaini li abi amrin wa li ghairihi hazani wa huwa muwafiqun lil lughati may ya'ti fil musanna bil alifi fi ahwalihi salasi. Lasahirani yuridani yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yazhaba bi tariqatikum wal musla muannasu amsalin bi ma'na asyrafa ay bi ishrafikum bi mailihim ilaihima li galabatihima. Maka mereka berbantah-bantahan akan urusan mereka di antara mereka pada masalah Nabi Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun. Dan mereka mensirkan bisikan-bisikan
artinya pembicaraan di antara mereka pada masalah Nabi Musa dan saudaranya. Mereka mengatakan bagi diri-diri mereka, sungguhnya dua orang ini untuk lafaz Abi Amr, dan selain Abi Amr itu membaca Hazami, dan itu muafik bagi lughah mayyati pada tasniahnya dengan alif pada halnya itu yang tiga. Sungguh keduanya itu adalah dua tukang sihir yang ingin untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihir keduanya dan menghilangkan dengan cara-cara kalian yang utama. Musla itu mu'annas dari lafaz amsal dengan makna yang mulia, artinya dengan memuliakan dengan kecondongan mereka kepada keduanya karena keduanya memenangkan, karena keduanya menang. Fa ajmi'u kaidakum minas sihri bihamzati waslin wa fathil mimi min jama'a aylam lamma wa bihamzati qat'in wa kasril mimi min ajma'a ay uhkum summa tu soffan halun ay mustafina wa qad aflaha fazal yawma man ista'ala ghalaba. Fa ajma'u, maka kumpulkanlah tipu daya kalian daripada sihir. Dibaca ajma'u dibaca dengan hamzah wasol dan fathah mim dari lafaz jama'a artinya lama, dan dengan hamzah kotok dan kasroh mim dari ajma'a artinya hukumkanlah, hukum. Kemudian datanglah kalian dalam keadaan bersab, sofan menjadi hal artinya dalam keadaan berbaris, dan sungguh beruntung pada hari ini orang yang menang. Qalu ya Musa ikhtar imma an tulqiya 'asaka ay awalan wa imma an nakuna awwala man alqa 'asahu qala bal alqu. Mereka mengatakan, wahai Musa, pilihlah, ada kalanya bahwasanya engkau melemparkan tongkatmu, artinya engkau melemparkan pertama kali, dan ada kalanya bahwasanya kami yang pertama yang melempar tongkatnya. Qala bala alqu fa'alqau wa iza hibaluhum wa isyuhum asluhu iswiwun qulibatil wawani ya aini wa qusiratil ainu wasadu yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha hayatun tas'a ala butunihim. Nabi Musa berkata, bahkan lemparkanlah kalian. Maka para tukang sihir itu melemparkan tongkat mereka, maka tiba-tiba tali mereka dan tongkat-tongkat mereka itu isyuhum asalnya adalah iswiwun, dibalik dua waw menjadi dua ya, dan dikasrohkan ain dan sodnya. Dikhayalkan kepadanya dari sihir mereka bahwasanya itu menjadi ular yang bisa berjalan atas perut-perut mereka. Fawjasa hassa fi nafsihi khifata Musa khafa min jihati anna sihrahum min jinsi mu'jizatihi ayyal tabisa amrahu 'ala nasi fala yu'minu bihi. Qulna la takhaf innaka antal a'la 'alaihim bil ghalabati. Maka merasa pada diri Nabi Musa itu akan rasa khawatir, artinya Nabi Musa khawatir dari arah bahwasanya sihir mereka, tukang sihir dari jenis mukjizatnya Nabi Musa, bahwa tersamar urusan perkaranya atas manusia, maka mereka tidak beriman dengan Nabi Musa. Kami katakan kepada Nabi Musa, janganlah engkau takut, sungguhnya engkau itu yang berada posisi atas mereka dengan kemenangan. Walqi ma fi yaminika wa hiya 'asahu talqaf tabtali' ma sana'u innama sana'u kaida sahirin ay jinsahu wa la yuflihu sahiru haythu ata bi sihrihi fa alqa Musa 'asahu fatalaqafat kullama sana'uhu. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, dan yaitu tongkatmu. Niscaya nanti akan menelan apa yang mereka lakukan. Hanya saja mereka itu memperbuat tipu daya tukang sihir, artinya jenisnya, dan tidak beruntung tukang sihir itu sekira-kira ia datang dengan sihirnya. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkat tersebut menelan tiap-tiap apa yang tukang sihir lakukan. Fa'ulqiya saharatu sujjadan kharru sajidina lillahi ta'ala qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka dilemparkan tukang sihir itu dalam keadaan bersujud, artinya mereka itu tersungkur dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala.
Mereka berkata, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Mereka mengatakan kami beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Qala Fir'aunu amantu bi tahqiqil hamzatain wa ibdali saniyati alifan lahu qabla an azana ana lakum innahu lakabirukum muallimukum allazi 'allamakum as-sihra walau qat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin halun bi ma'na mukhtalifatin al-ayadil yumna wal arjalil yusra wala usallibannakum fi juzu'in nakhli ay 'alaiha wala ta'lamunna ayyuna ya'ni nafsahu wa rabba Musa asyaddu 'adzaban wa abqa adwama 'ala mukhalafatihi. Berkata Fir'aun, apakah kalian beriman dengan amantum dengan mentahqiqkan dua hamzah dan membadalkan yang kedua itu menjadi alif bagi Musa sebelum bahwasanya aku mengizinkan bagi kalian, sungguhnya dia itu sungguh adalah pembesar kalian yang mengajarkan kalian, yang telah mengajarkan kalian akan sihir, maka sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki kalian dari bersilangan. Khilaf menjadi hal dengan makna berbeda, artinya tangan-tangan yang kanan dan kaki yang sebelah kiri. Dan sungguh aku akan mensalib kalian di pongkol pohon kurma, artinya di atas pohon kurma. Dan sungguh aku akan mengumumkan, dan sungguh kalian nanti kamu akan tahu siapakah di antara kami. Yang dimaksud adalah dirinya Fir'aun dan Tuhannya Musa yang paling sangat azabnya dan paling kekal azabnya atas menyalahinya. Summa qala qalu lan siraka ala ma ja'ana minal bayyinati wallahu a'lam. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبالآمين ثم قال لهم موسى وهم 72 مع كل واحد حبل وعصا ويلكم أي ألزمكم الله الويل لا تفتروا على الله كذبا بإشراك أحد معه Waititakum bidomitai wa qatlaha wa bifatima ayyuhlika aw yuhlikakum fi azabin min indi wa qad khawa khasra man iftara kadzaba ala Allah. Berkata bagi mereka oleh Nabi Musa. Jadi setelah fajama kaidahu sumata setelah apa? Fir'aun mengumpulkan kaidah itu tipu dayanya dengan apa? Mengumpulkan tukang-tukang sihir. Kemudian dihadapkan pada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan pada mereka, jumlah mereka ada apa? 72. Masing-masing bawa satu tambang dan tongkat. Ya. Nabi Musa mengatakan wailakum alzamakumul wail, ya, melazimkan akan kamu oleh Allah akan kebinasan celaka. Tafsaru ala Allahi kadziban. Janganlah kamu membuat-buat atas mengapa kedustaan bisyrofi ahdimah. Mengapa? Mensekutukan akan satu beserta Allah Subhanahu wa taala. Wa yusfitakum ayyuhlikakum. Maka Allah akan apa? Akan membinasakan kamu bi azabin dengan azab min indih. Wa qad khaba khasra man iftara kadzaba. Dan sungguh merugi orang-orang yang apa? Orang-orang yang iftarok kadzaba, yang membuat-buat kebohongan sama Allah. Jadi dari dulu sampai kapanpun pada khaba man iftara, siapapun yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah pasti khaba dia. Walaupun kelihatannya dia sukses, bahagia dan sebagainya, tetap dia akan dikatakan apa? Merugi. Siapapun manifestaro yang membuat-buat kebohongan atas nama Allah, dia apa? Akan rugi dia. Ya. Ini kan Nabi Musa, ya bahasanya kan kemarin sudah dikatakan ini kan 1 lawan 1 gitu kan, Fir'aun yang mau ditantang. Ternyata Fir'aun bawa pasukan gitu, bawa rombongan, tanggung-tanggung 72 gitu. Kan janjinya ya kan kumpul gitu kan. Di tempat udah ditentukan tempatnya, waktunya sepakat.
ternyata makanya fajama kaidahu. Ya, jadi zawi kaidihi minas sahara ya. Jadi apa? Yang mempunyai tipu daya sahara dan tukang-tukang sihir gitu kan. Sumata bihi maluida ya. Bukan datang apa? Mereka mendatangi tempat yang dijanjikan Allah janjikan. Ternyata mereka tuh banyak gitu. Nabi Musa bingung kan lawannya banyak. Maka yang pertama kali dinasihat oleh Nabi Musa, la tafsaru ala Allahi kadziba ya. Jangan kamu buat kebohongan atau apa. Kita taruh udah, kita kemana? Tukang sihir udah, ini kan udah berhenti dengan tukang sihir ya. Bahasanya kalau diimajinasikan, ini Fir'aun udah nggak ikut campur nih. Jadi misalnya nggak, mereka kan dialognya Fir'aun dengan Nabi Musa gitu. Tapi pas ini kejadian, Fir'aun udah ngapa? Nggak tahu kalau kita imajinasikan mungkin di panggung gitu ya. Dan Nabi Musa bilang sih, Fir'aun lagi nongkrong aja di atas ya, di singgah sananya. Ya udah, kalian bertarung gitu kayak mungkin imajinasi makan. Nah ini kan dialog Nabi Musa dengan apa? Dengan atau asli. Fatanaza'u amrahum bainahum fi musawaqihi. Apa mereka apa? Tanazu ya. Apa? Akan di antara mereka fi musawaqi dan Musa dan saudaranya. Ini apa tanazu itu? Kalau nanti kan berebutan sih ya. Jadi saling jalan pada apa? Pada berdebat mereka itu Nabi Musa. Ya, wasarun najwa dan apa mereka mensirkan debat gawe apa kalau kita bisik-bisik aja gitu. Jadi apa air kalama bainahum ini kalamnya itu apa lima. Jadi mereka mensirkan. Jadi 72 orang ini mereka berbisik-bisik masing-masing aja gitu tentang apa. Mungkin juga yang malam apakah meremehkan loh kok kita lawan satu orang aja kita banyak begitu gitu ya. Kan ini 72. Nabi Musa kan sendirian. Mungkin mereka bisik-bisik, kok lawan satu orang kita semuanya dikumpul nggak gitu mungkin gitu. Tapi nggak tahu apa yang mereka bisik-bisikan lah ya gitu kan. Nah, mereka mengatakan di anfusim. Ini kan informasinya kan ya. Bagi diri mereka sendiri ya. Inna hadza ini milik Abi Amr. Ini qiraatnya Abi Amr ya. Nah, pakai hadza ini. Ya. Wali ghairihi ya nanti ada Hafiz segala macam selain Abi Amr Hazani ya, jadi riwayat Abi Amr Hazaini ya ini qiraat ya sama ya dua-duanya mutawatir mau Hazaini atau Hazani selama dia dalam qiraat dia apa mutawatir gitu ya boleh saja. Jadi katakan Hazani wa huwa muwafiqun li lughatin mayyati fil musanna bil alifi fi ahwali salati ya. Nah, dengan musana dengan apa? Dengan alif pada hal yang 3 gitu ya. Jadi itu ada apa? Ada muafik lah satu logo seperti itu. Jadi nggak masalah ya. Mereka mengatakan orang dua ini siapa nih? Nabi Musa, Nabi Harun. Sahironi. Apa? Tukang sihir. Jadi ini kan kayak kita nih apa namanya perang urat saraf dulu gitu. Jadi sebelum tanding itu main ini dulu ya. Apa istilahnya? Tadi kan Nabi Musa udah duluan kan. Kata kalau mau ikan udah duluan. Nah, mereka akhirnya nanding ngomongin apa nih buat ini kan, buat. Tapi mereka juga belum tahu kemampuannya Nabi Musa itu apa, belum tahu. Maka katakan ini untuk menanding ucapan Nabi Musa tadi gitu. Ini bagaimana nih ngungkapinnya? Akhirnya sahirani. Ini dua orang ini ada tukang sihir. Yuridani ayyukhrijakum. Mereka menginginkan mengeluarkan kamu min ardikum dari negeri kamu bisihrima. Dengan apa? Dengan sihir keduanya. Kan belum kan ya? Belum kejadian. Jadi masih dialog gitu. Jadi kan dikumpulkan di sana siapa? Kan Bani Israel. Kan Nabi Musa hanya nuntut lepaskan Bani Israel akan aku bawa ya kan kemana? Ke Madian ya. Kenapa Bani Israel itu diperlakukan secara fenomenal oleh Fir'aun jadi budak, jadi peturu gitu kan ya. Sedangkan suku asli Mesir apa? Kipti itu sukunya Fir'aun. Jadi maksudnya udahlah Bani Israel mau Musa apa ini? Udah jauh keluar gitu kan. Nah, tapi provokasi dari ini kan lasahirani bin ayyuhiyakum min ardikum bisihrima. Wa idhaba bi tariqati muslah ansal ya di mana asyab ai bi isyafikum bi mailihim ilaima
li ghalabatihima. Ya, ini apa? Dan keduanya pergi dengan jalan kamu al-musla, yaitu mu'annas amsal ya. Gimana apa? Asyraf ya, dengan apa? Bisyafikum dengan nisab itu apa? Kemuliaan kamu dengan kecenderungan kepada keduanya. Nah, semua itu dia ghalabatihima. Untuk apa? Mengalahkan dia berdua. Jadi ini apa istilahnya perang urat saraf dulu gitu. Jadi belum bertarung tadi, mungkin juga ada informasi dari Firaun tapi nggak tahu. Tapi sebelum itu kapan lah ya. Jadi tujuannya provokasi ini supaya mereka menang gitu istilahnya gitu kan. Nah, setelah itu fajma'u kaidakum. Maka mereka apa? Mengumpulkan tipu daya mereka. Minas syahri dapat dengan sihir. Di hamzah wasal ya, jadi icamabi ada dengan hamzah apa? Wasal wa fathil mim. Jadi apa? Fajma'u ya. Min jama'a lama ya. Wa bi hamzati qat juga dengan apa? Bisa hamzah qat tapi wa kasrin jadi ajmi'u ya. Ini kalau hamzah wasal apa? Ajma'u. Jadi kalau jadi fajma'u hamzah wasal, tapi kalau hamzah qata fa ajmi'u. Mimnya diapain? Dikasih jadi dari min ajma'a. Ya, redaksinya di min ajma'a. Jadi dia istilah amar juga ya. Amar. Ya kan istilah amar juga itu hamzah apa? Hamzah qata gitu. Kalau yang tadi kan kalau ajma'u jadi fajma'u. Hamzahnya hamzah wasal, tapi mimnya diapakan? Difatahkan. Kita baca fajma'u ya. Jadi ijma'u kan kalau kita kan gimana? Ajma'a ya ijma'nya. Ijma'an ya. Bahkan kalau ijma' kan ijma'u kalau dari jamaah ya jma'u. Dari asal katanya. Jadi kalau itu hamzahnya wasal kan? Kalau jadi ajma'ah hamzahnya jangan kotok. Iya, ajma'ah yujma'u jadi ajmi'. Iya, makanya kan ajmu dia kan menggunakan hamzah kotok. Jadi kalau dia ijma'u kan hamzahnya hamzah wasal gitu. Jadi kan fajma'u. Tapi dua-duanya apa? Amar juga gitu istilahnya ya. Summa tu soffan halun ay mustafina. Kemudian datang kamu apa? Soffan apa? Berbaris ya. Berbaris. Faqad aflaha fazal yauma man ista'ala ghalaba. Dan beruntunglah pada hari ini orangnya apa? Orang yang menang. Ya. Jadi yang menang kan beruntung. Qalu ya Musa. Mereka mengatakan wahai Musa, ikhtar, pilih iman Turkiya wa iman an nakuna awwala man alqa. Apakah engkau Turkiya yang melemparkan apa yang akan afroka? Awalan. Kau melempar apa? Tongkat duluan. Wa imma an nakuna awwalan man alqa, atau kami yang duluan. Jadi Nabi Musa dapat ditantang lah. Ini siapa yang duluan nih? Kamu atau ya Nabi Musa kan karena sendirian dia ada 72 kan. Jadi di sini mujizatnya mereka masing-masing punya kambang, habel dan asor, tongkat. Nabi Musanya punya asor. Makanya ditantangannya apa? Tongkat kan. Apakah kamu duluan melempar tongkat? Tapi mereka punya dua senjata, ada tongkat, ada tambang. Ya, nggak tahu tambang kayak gimana, nggak tahu ya. Apa pecut apa gitu. Makanya ada habel ya. Kalau tukang sihir membawanya apa gitu. Karena nggak ada yang juang sih di antara kita. Jadi kalau tongkat tahuan lah ya, ada tongkat. Kalau kita nggak main tongkat, kayak nenek sihir punya tongkat, bisa terbang gitu kan ya. Ada tukang-tukang ini tukang sulap punya tongkat kan ya. Kata tongkat kan nanya, tambang ini yang nggak tahu nih. Kalau kita kan imajinasinya tukang sulap punya tongkat, nenek sihir, bahkan nenek lampir punya tongkat ya. Ya orang-orang gitu punya tongkat ya, punya tongkat ya. Nah, tapi kalau habel nggak ada, ya nggak ada, artinya nggak imajinasi. Kalau kita tuh nggak, karena kita jarang ya. Tapi di sini tukang sihirnya Firaun punya habel dan tongkat. Tapi mereka yang nantangin apa? Kamu dulu dengan tongkat atau kami gitu kan? Ya. Qala bal aku, kata Nabi Musa menjawab bal aku, ya kamu dulu dan lah.
Kamu duluan. Nah, kau ya. Maka mereka apa? Lemparin. Nah, setelah jadi waidah hibaluhum. Ya, maka tiba-tiba apa? Habal ya. Wa isiyuhum apa? Apa itu bahasa itu? Isiu ya. Wow ya. Kubiatil wawani ya aini. Wawnya itu diganti dengan apa? Dengan waw dua-duanya. Ternyata dengan ya dua-duanya. Asalnya kan waw kan. Apa? Isiu susah ya. Aswiun. Jadi kulibat wow ya. Jadi kan kuliotowa itu untuk memudahkan bacanya gitu. Jadi kalau baca itu susah. Jadi karena dia relevan ya dengan kasrah maka diganti dengan apa? Dengan ya. Gitu. Jadi kalau isu itu susah gitu. Ada wawnya diganti dengan apa? Ya. Dengan ya. Jadi ya dengan huruf kasrah kan apa? Nyambung dekat gitu ya. Fokus fil ain wa dhad dan dikasarkan ain dan dhad ya. Yukhayyalu ilahi min sirrihim. Dihayalkan kepadanya pada siapa? Nabi Musa. Min sirrihim dan sihir mereka annaha hayyatun tas'a. Bahwasanya sini itu apa? Ular hayyatun tas'a ala butuhnya apa? Yang berjalan di atas. Jadi kelempar itu jadi apa? Jadi ternyata Allah sudah menjelaskan dari ayat ini yukhayyalu ya. Jadi ini yang terhayalkan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa bahwa yang mereka lemparkan jadi apa? Jadi ular. Jadi artinya kalau dikatakan yukhayyalu pada hakikatnya berapa? Berarti enggak akan gitu. Hanya hayalan saja gitu. Jadi berarti kalau redaksi yukhayyalu ilahi min syirri. Jadi redaksi dihayalkan kepada Musa dari sihir mereka annaha hayyatun tas'a itu. Jadi seolah-olah Nabi Musa terkena hipnosisnya apa tukang sihir itu. Maka redaksi yukhayyalu bukan, jadi bukan apa? Bukan kenyataan. Nanti kita lihat redaksi Nabi Musa berbeda. Jadi kan kalau ya, maksudnya dari redaksi itu akan apa? Akan berbeda nanti dengan apa istilahnya? Dengan apa istilahnya? Dengan tongkat Nabi Musa. Kalau ini kan yukhayyalu dihayalkan berarti nggak jadi apa-apa dia. Hanya khayalan orang yang melihatnya. Au jasa asa fi nafsihi kifata Musa. Maka merasa pada dalam diri Nabi Musa apa khifatan rasa apa? Takut. Khafa min jihatin an-nasyarahum min jinsi mu'izatin. Antal tabisa amrahu ala nasi falyu'minu. Nah, apa rasa takutnya? Rasa takutnya adalah min jihatin an-nasyarahum, sihir mereka itu min jinsi mu'jizati, dari sama jenis dengan mukjizat Nabi Musa. Karena Nabi Musa kan udah tahu tongkatnya kan jadi apa kan ya? Jadi ular. Ini ketika dilempar, di ular juga. Nabi Musa takutnya sama kan? Nah kalau sama, maka antal bisa akan iltibas. Yang mana mukjizat, yang mana sihir. Karena sama-sama jadi ular gitu. Maka kalau Nabi Musa, fala yu'minu bi. Mereka nggak akan beriman ke Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa bisa ngeluarin tongkat jadi ular, mereka juga mengikutnya apa? Ular juga. Kalau sama ular, lihatnya mana? Mujizatnya ketahuan, maka iltibas. Itu yang khawat Nabi Musa itu. Ya, khawat Nabi Musa, khawatnya ini akan mengajak mereka beriman kan? Mereka nggak akan beriman. Kenapa? Sama kok. Lemparin tongkat jadi ular. Nabi Musa tinggal makan ular juga. Lah kalau itu sama-sama ular berarti apa? Sama-sama tuang sihir kan gitu. Itu yang khawat Nabi Musa. Nah, kulna mengatakan kami kata la takhaf. Jangan kata takut innaka antra ala. Alaihim bil ghalabati. Kamulah yang apa? Yang akan a'la ya, yang ketiganya apa? Yang menang. Ya, jadi nggak usah takut itu antar a'la ya, apa yang wal kimafi yamin, lemparkan apa yang ada di tangan kantong wahia asok itu apa? Tongkat. Ingat ya dari awal. Berarti kalau melihat redaksi ini dari awal Nabi Musa megang tongkat soli kanan. Lihat deh yang hadis apa yang ayat semuanya. Kita tanya apa yang ada di tangan kanan kamu kan? Yang waktu Nabi Musa di Wadi Muqaddas itu kan? Allah tanya apa yang ada di tangan kanan kamu? Katakan ya tongkat. Buat apa? Buat membala, buat ngambil apa? Daun-daun, buat menghilangin itu ya. Itu apa? Di tangan kanan. Nah ada riwayat
malah diswab ya. Benar atau nggak tahu lah. Jadi itulah bedanya katanya. Tukang sihir itu tempatnya di kiri. Ini katanya tukang sihir itu tempatnya di kiri, Nabi Musa tempatnya di kanan. Tapi lain yang khutbah ya. Boleh lagi. Oh, di kiri, kanan khutbah makro. Khutbah tempat mana? Kiri. Di kiri. Kenapa khutbah tempat di kiri? Karena khutbah itu ada kaitan dengan apa? Kesiapan perang. Yang namanya pedang adanya di mana? Kiri. Kiri. Ya kan ngambilnya nggak begini kan, kan gini, ngambil kan begini kan. Nah, jadi karena tongkat itu kesiapan perang kan ada. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya tongkat itu bagian dari apa? Apa kan tombak ya kan? Tombak di pegangan itu. Jadi senjata itu nggak kayak apa namanya busur. Kan kiri ya megang kan menarik gitu kan. Pedang adanya apa? Sebelah kiri kan itu kan simbol ini senjata gitu. Kenapa? Karena kalau khotib megang itu, kalau musuh dari sana itu dia bisa langsung bertindak gitu dengan senjatanya ini. Maka lu ada anekdot ya kalau dulu pakai tombak, yang penting kita sekarang pakai akak kali ya, akak berapa gitu ya. Kayak gitu nanya. Ya pakai ya. Nah ini jadi ada riwayat katanya tongkat Nabi Musa di kanan, ini beda tongkatnya apa tukang sihir itu di kiri. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak gitu kan. Tapi nonton film di kiri di kanan. Nggak pernah ngawasin ya. Tahu kalau tongkat komando di kanan atau di kiri? Komando mau di kanan ya. Komando mau di kanan komando ya. Jadi itu lah makanya tongkat itu ya. Jadi selalu lihat ya hadis yang apa ayat di atasnya. Ketika kamu tanyakan apa yang ada di tangan kanan kamu, tongkat. Jadi Nabi Musa selalu tongkatnya di sebelah kanan. Nah itu yang katanya nanti akan membedakan itu. Nah maka waki mafia milika wa yaso talqafu tabtali ma sana'u. Kenapa? Menelan ya. Apa yang mereka lakukan. Inna masna'u kaidu sahir. Hanya saja apa kaidah sahir ya. Tipu daya ya. Tipu daya apa? Tukang sihir ya. Jinsi. Oleh pengusaha wahai suata. Dan tidak beruntung tukang sihir hai suata, kira-kira apa? Dia mendatangkan dengan sihirnya. Nah ini bisa jadi apa? Ini juga apa istilahnya? Jadi ya. Jadi kalau tadi kenapa? Tidak akan beruntung orang yang apa? Ya taruh. Ini sama. La yuflihu sahir hai suata. Tukang sihir itu enggak apa? Sampai sekarang pun enggak akan itu. Enggak akan apa? Enggak akan yuflih dia. Enggak akan yuflih tukang sihir. Ya walaupun dia banyak harta segala macam nggak akan ya disir ini. Nah kalau Musa asahu maka Nabi Musa melemparkan apa tongkatnya fatalak kafat kullama sona'u maka tongkatnya itu apa menelan setiap apa yang mereka lakukan. Dari kita kan ya di sini. Jadi apa pokoknya lemparin terus apa menelan semua gitu kan. Kalau tadi kan lemparin maka dikhayalkan ular, tapi ini nggak diceritakan Nabi Musa dilemparkan tongkat lemparin terus apain memakan menelan semua perbuatan mereka gitu aja kan ya. Jadi di sini nggak diceritakan tuh Nabi Musa tongkatnya jadi apa aja di ayat itu. Lemparin tongkat kamu nanti akan menelan. Nah diasumsikan ya itu tadi dia jadi ular juga karena kemarin yang sebelum itu apa dia apa kayak tuntas akan jadi ular yang besar gitu. Nah maka di sini pun katanya seperti itu. Padahal di sini nggak ada pen, nggak diungkapkan jadi apa pokoknya dilempar kemudian tongkatnya itu menelan apa yang mereka jadi menelan apa yang mereka lakukan. Bukan mengatakan menelan ular-ular enggak, tapi menelan apa yang jadi apa dikatakan talqaf ma sana'u inna ma sunqaida sahir. Apa yang mereka lakukan itu apa hanya tipu daya saja. Jangan-jangan artinya ya yang dimakan ya yang ditelan itu ya tongkat-tongkat yang memang tongkat bukannya ular gitu. Kan tadi kan yukhayal.
dihayalkan saja. Jadi artinya nggak jadi apa-apa. Nah ini jadi dalam penafsiran ini itulah yang kita katakan bahwa tidak ada penjelasan yang lebih rinci, ya kita nggak bisa berbuat lebih banyak. Tapi ini dihubungkan dengan yang ayat sebelumnya bahwa tongkat itu berubah menjadi ular yang besar di ayat sebelumnya itu. Tapi entah di sini berubah tapi jelasnya apa? Hanya apa? Hanya melemparkan saja gitu kan. Nah ketika dilemparkan, adalah Paul kiasaratu sujadan qaru sajina lillahi ta'ala. Maka dia apa? Ulqiyasaratu sujadan apa? Mereka tersungkur. Keadaannya apa? Sujud. Ingat sujudnya di sini ditafsirkan lillahi ta'ala, bukan sifat Nabi Musa ya. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Mereka mengatakan saling beriman kepada apa? Kepada Tuhannya Nabi Harun, Nabi Musa. Kenapa Nabi Harun diceritakan duluan? Bukan Nabi Musa. Nabi Harun yang diplomasi. Hah? Nabi Harun yang melakukan diplomasi awal. Nah, ya kan kenapa Nabi Harun ya? Ini kalau begini sepertinya ya kalau kita lihat jadi ketika Nabi Musa di sana beraksi gitu kan, ini Nabi Harun yang sama kita Tuhan soal ini gitu. Jadi Nabi Harun disebutin apa duluan? Ini seolah Nabi Musa yang ini kan kalau kayak kita nih mereka bertarung lah gitu. Nah, selesai mereka sekali kan mereka mundur gitu. Nah, Nabi Musa yang maju gitu. Jadi di sini mereka sama siapa? Nabi Harun soalnya kayak gitu. Jadi maka Nabi Harun apa? Bisa disebutkan. Jadi ini bukan tanda kemuliaan bukan ya. Jadi bukan tartib kemuliaan. Jadi Nabi Musa yang sedang berdialog dengan apa? Dengan Nabi Harun yang berdialog dengan mereka. Kan Nabi Harun yang apa? Yang apa yang bicara itu kan. Karena emang diperintahkan oleh bukan diperintahkan diminta oleh Nabi Musa supaya karena kan fasih dia. Kalau Nabi Harun kan Nabi Musa kan memang tidak fasih karena cadel karena lidahnya pernah terbakar waktu kecil jadi akhirnya nggak fasih berbicara nama Nabi Harun. Nah karena Nabi Harun yang berbicara maka mereka meminta Nabi Harun lebih dulu. Jadi ini bukan tartib apa kemuliaan bukan. Jadi tartib ya kadang-kadang gitu kan. Nah udahlah kamu sama bapak kamu karena yang ngomong sini kan ya. Padahal bapaknya kan lebih mulia gitu kan. Udah nanti yang datang kamu sama bapak kamu gitu. Kan bapaknya lebih mulia. Tapi karena lagi dialognya di sini, ya maka dia disebut apa? Disebut duluan ya. Nah, jadi di sinilah makanya keraguan Nabi Musa alaihissalam bahwa ini nanti akan apa nih? Akan itibas ini. Ya. Sama-sama tadi apa? Ular gitu kan. Nanti mereka nggak beriman. Atau kan enggak, udah tenang aja gitu kan. Nah, disinilah bahwa orang yang mengetahui itu mukjizat atau bukan ya ahlinya. Gitu. Tukang sihir itu paham. Tukang sihir itu bisa melihat yang mana mukjizat. Tapi Nabi Musa kan nggak tahu. Nabi Musa kan nggak emang bukan tukang sihir, dia nggak tahu. Jadi ketika dilempar jadi ular, kan ini nafsi kan, aku juga ngelempar tongkat jadi ular, dia jadi ular, ini sama-sama jadi ular nih, jangan-jangan ini kan mujizatnya sama gitu. Nah kalau mujizat sama berarti nanti takutnya Nabi Musa jangan apa, tukang sihir juga. Itu ini kalau Nabi Musa, tapi Allah meyakinkan nggak itu. Nah maka di sini jelas bahwa yang tahu itu mujizat atau mujizat yaitu tukang sihir itu sendiri. Nah, Fir'aun bukan tukang sihir. Karena Fir'aun nggak tahu. Jadi, yang menilai bagus enggak. Jadi, kita nggak usah khawatir kalau dikatakan orang jelek, kalau yang nilai itu nggak ngerti. Gitu. Ya kan? Ya, yang tahu. Makanya, la ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali sendiri. Jadi, pada level apa? Yang sama. Orang alim yang bisa tahu orang alim, ya orang alim itu juga. Jadi jangan komentar bola kalau nggak bisa main bola. Ya, kita mau komentar itu. Ya kan, orang disalahin semua kan. Ya kan ya udah kan disalahin semua gitu. Benar itu kan gitu kan, karena dia nggak bukan ini, dia nggak ngerti. Jadi bisa menilai hebat itu ketika dia tahu gitu. Artinya kalau petinju lawannya petinju,
ulama lawannya ulama gitu. Itu kan itu masing-masing ada ininya gitu ya. Jadi Nabi Musa nggak diyakin oleh Allah, nggak usah khawatir, kamu nggak usah khawatir, takut kamu dianggap tukang cinta. Jadi tukang sihir udah tahu bahwa itu kan nggak diberitahu kan, langsung apa? Langsung sujud beriman. Kenapa? Dia tahu ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Walaupun kenyataannya sama gitu. Tapi ya sama di mata siapa? Nabi Musa. Kan Nabi Musa nggak tahu. Tapi tukang sihir tahu. Nabi Musa tadi ketika yukhayyalu dihayalkan, maka Nabi Musa khawatir. Ini sama saya. Jangan-jangan sama-sama jenis mukjizat gitu. Nah, jangan-jangan mereka nggak beriman. Tapi tukang sihir tahu. Karena tukang sihir mempelajari sihir. Nabi Musa nggak belajar sihir. Nabi Musa nggak tahu, nggak belajar sihir. Nah, itulah yang namanya mukjizat itu given, dia diberikan. Dia tanpa dia sadari diberikan. Jadi bukan sesuatu yang diapakan, diusahakan. Kalau sihir kan diusahakan. Kalau mukjizat juga dia diberikan tanpa dia sadari. Tapi yang paham itu mukjizat, ya ada orangnya karena pada level yang sama, dalam dunia yang sama, tukang sihir bisa mengetahui bahwa yang macam praktek ini itu bukan sihir. Maka mereka langsung apa? Ulqiyas satu sujadana, ya. Mereka apa? Langsung apa? Sujud, ya, kepada Allah. Tundukannya apa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini mereka mengatakan ini, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Jadi kan qalunya kan bukan pada Musa kan, bi rabbi Musa wa Harun, dengan Tuhannya. Kenapa? Karena tadi dakwahnya Musa udah duluan itu kan. Dakwahnya tadi apa? Apanya? La tafsaru ala Allahi kadziba ya. Itu kan ya. Jadi itu dakwahnya. Jadi akhirnya tipu dayanya Fir'aun dengan sendirinya terkalahkan. Ini kan rekayasa Fir'aun kan, tipu daya Fir'aun supaya Nabi Musa itu kalah. Ternyata tidak. Nah, pertanyaan Nabi Musa kemarin sudah memperlihatkan mukjizatnya. Enggak kan? Yang diperlihatkan kan Nabi Musa tidak cuma apa? Cuman mengajak bebaskan Bani Israel, saya akan ajak keluar dari mana? Dari Mesir. Kan itu aja kan. Nah, terus kan Nabi Fir'aun ngapain? Antangin. Ya kan? Ya. Nah, ini menadu kekuatan kan. Nanti kalau berhasil gitu kan ya, baru dibebas. Kalau enggak kan nanti kamu nyatakan gitu. Ya Nabi Musa kan ditantang. Ya oke, terima. Ternyata bukan dengan Fir'aun lawannya, ya. Ternyata lawan apa? Dengan Tuhan Sinamka. Kemudian apa nanti tindakan Fir'aun setelah mengetahui anak buahnya itu tukang sihir beriman? Semua qala amantum lahu qabla an atinakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakum as-sihra wa laqad anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa yusallibannakum fi nafri fata'lamunna ayyuna asyaddu 'azaba wa abqa wa 'ala as-saf al-fatihah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ya rahmatal hamdulillah wa sallam ya azim sultanin wa muslimin anwar wa asrar wa riyadul abyad miftah babil yasar sayyidina wa mukhtar wa la tahar akhir aada wa sallam fani ma lam kana wallimna ma yanfuna warzuqna ilman yanfuna wa zidna ilman kulli hal na'udzu billahi min ilman nafi'a وضحنا كثيرا وقبلنا قلبا منورا والإنسان يدعو القناة جميلة رزقا كثيرا ووسعا حلالا طيبا مباركا في أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا عالما توفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق حسن اتباعه وأن الباطل باطلا وسكن اجتنابه اللهم أجمعنا هذا زمان معصوما وتفرقنا من بعده تفرق معصوما وثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستمع إلى سنة رسول الله وتوفنا على نية رسول الله وسرنا في ثمرة ناجية ويسلم إلينا نسلك حبك حبا ما يحبك حبا ما يقرب إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء عند السماء
ونستبق ونستودك ديننا وأنفسنا أولادنا جميع أهل بيتنا وأملانا كل شيء وعافيتنا ومن أي وهم عبادك ويدك وجوارك وأمانك فيك وهمتك وهبك وكان فيك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبب وحياة وخلق رزقنا من شر كل دابة أنت آخذ ناصرنا بلا صراط مستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم إنك يا مسيحون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.